Ya baik. Sudah tampil ya di depan layar kalian. Ada e-book yang akan kita bahas. So, waktunya 35 menit dimulai dari sekarang, berarti sekitar di angka 3 atau 4 kita akan selesaikan. Berarti di angka di jam 9 lebih 20 kita akan selesai. WIB, ya waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala, ma ba'du. Oke, before we begin our class, sebelum kita mulai pembelajaran dalam kelas seperti biasanya, I remind you to enjoy the lesson. Saya harapkan meskipun kita sudah semuanya capek, mungkin seharian ada aktivitas, saya harap tetap menikmati pembelajarannya, karena kalau kita belajar tidak nikmat atau tidak memposisikan diri dalam keadaan baik, biasanya ilmu itu juga akan susah untuk masuk. And then prepare everything you need. Siapkan segala yang kamu butuhkan. Karena kemarin ada PR, maka ya disiapkan teksnya yang kemarin, soal-soal yang kemarin kita akan koreksi hari ini ya. Kita akan koreksi juga hari ini, mungkin di 5 menit atau 10 menit yang kita butuhkan di awal. And then you can enjoy the learning progress with a cup of coffee or glass of tea. Kalian bisa menikmati selama proses pembelajaran dengan mungkin secangkir kopi seperti yang sudah kami siapkan di sini. Ya. Atau a glass of tea, misalkan tidak suka kopi pakai teh ya. Jadi supaya pembelajaran kalian terasa tidak terbebani ya. Jadi nyaman-nyaman saja belajarnya. Van izin ya. But don't eat or sleep as long as we are studying. Selama kita selama kita belajar, tolong jangan makan dan tidur ya. Jangan makan dan tidur. Biasanya makan itu nanti ya bikin kita ganggu fokus. Kalau minum kan secukupnya, kalau makan itu biasanya terus-terusan. Atau tidur selama pembelajaran berlangsung. So, enjoy studying, nikmati pembelajarannya. May Allah always bless us and make it easier for us every step we do to get knowledge. May Allah always bless us. Semoga Allah selalu memberkahi kita and make it easier, dan membuatnya mudah untuk kita di setiap langkah kita dalam mencari ilmu. And then good evening students, and then how are you today? Oh, tidak bisa open mic ya, nggak masalah. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di ini aja ya, di via chat aja ya. Hilma atau Hilba, panggilannya siapa? Biar nggak salah manggil. Oh, memang ada dua, Hilma sama Hilwa. Oke, ya Van. Saya kira satu orang ya. Ternyata ada dua orang, ternyata Hilma dan Hilma. Oke. Nice to meet you. Senang bertemu kalian di sini ya, meskipun kita tidak berada di suatu tempat yang sama. Baik, yang baru gabung maka punya tugas tambahan untuk menyimak rekaman yang sudah lampau. Kita sudah melewati banyak materi. Jadi memang tugas kita semuanya yang baru. Iya, kami juga awam bahasa Inggris. Saya juga awam bahasa Inggris ya. Saya juga masih belajar, banyak belajarnya. Kita sama-sama belajar di sini. Mungkin bedanya hanyalah saya lebih awal belajarnya daripada kalian semuanya. Ya, pokoknya tugas-tugas kalian adalah untuk memahami materi-materi yang sudah lampau dipelajari, dan insya Allah gampang karena ada rekamannya ya. Ada rekamannya melalui video maupun recording audio ya. Silakan dimanfaatkan dengan baik, dan alhamdulillah di lembaga kita itu sudah ada fasilitas yang demikian, dan ini tentu memudahkan kita dalam belajar. Kalau di dalam kelas tatap muka itu sudah nggak bisa diulangi lagi. Kalaupun diulangi lagi nanti penjelasannya juga lain biasanya, dan yang menjelaskan belum tentu mau ya, biasanya sudah capek. Tapi kalau pakai audio atau video recording, rekaman video maupun audio itu mau diputar bolak-balik pun dia nggak capek, tetap mau ya. Tetap mau untuk mengulanginya terus. Baik, kita masuk ke PR bahasa Indonesia yang kemarin sudah kita kerjakan.
Yang belum mengerjakan, tidak usah mengerjakan lagi, sudah waktunya habis. Jadi setiap pekannya untuk yang baru di sini ada Hilma sama Hilwa. Selamat bergabung ya di pembelajaran kita. Semoga nyaman dan apa ini mudah ketika menerima ilmu karena biasanya di dalam pembelajaran daring itu agak banyak kendala, agak banyak kendala, banyak sekali kendalanya. Kadang-kadang internet itu nanti terputus tengah jalan atau mungkin nanti ya ini di forum diskusi tidak bisa menyampaikan apa saja yang perlu ditanyakan karena terbatasnya waktu dan kita hanya 35 menit, maka ya nanti dicarikan celah atau solusi lah bagaimana enaknya nanti dalam belajar. Bisa bertanya di via Zoom begini ataupun nanti pas di hari-hari biasa. Jadi chat langsung kepada saya. Nah, kalau memang butuh bertanya di waktu yang lain, maka silahkan cari di grup di WA nama Muhammad Abdurrahman. Itu nama saya. Nanti silahkan ditanyakan kalau malu bertanya di via ini. Dan juga tugas-tugas nantinya itu akan harus dikumpulkan melalui WA chat ya, WA chat pribadi ke saya. Nanti akan dikoreksi. Baik, dan sebelumnya sepertinya masih ada juga yang belum sempurna mengerjakannya ya. Ada yang mengerjakan cuma bahasa Inggris saja, bahasa Indonesianya kelupaan wallahu alam atau itu salah kirim. Ya, yang pasti sudah tidak ada waktu lagi untuk mengkoreksi. Jadi untuk lain waktu tolong betul-betul lebih teliti tugasnya yang mana. Bahkan ada juga entah di ini atau di kelas sebelah itu yang salah tugas ya, salah tugas mengerjakan. Sangat disayangkan. Tolong diperhatikan baik-baik instruksinya. Ya, tolong diperhatikan baik-baik instruksinya. Jangan sampai salah yang dikerjakan juga. Ya. Untuk bahasa Indonesia, ini kita kemarin mengerjakan yang ini ya. Bukan. Mana ya? Oh ini. eh Ya, ini sepertinya banyak sekali yang sudah benar lah ya. Em, Sebenarnya tugasnya bukan bukan hanya mengerjakan ini saja ya. Yang sebelumnya juga harus dibaca ini ya, karena saya khawatir kalau kalian cuma fokus sama tugasnya saja, lupa bahwasannya di sini ada ilmu yang banyak. Kadang-kadang orang Indonesia pun juga masih belum tahu detail dengan bahasa Indonesia. Nah ya, ini ada pertanyaan dari Hilma sama Hilwa. Mau Ustadz sekarang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu digabung pembahasan ini apa PR-nya. Jadi gini-gini, saya mulai dari awal ya ini ya. Afan untuk Hilma sama Hilwa mungkin belum tersampaikan ya. Untuk pembelajaran bahasa Inggris kita ada tatap muka melalui ini video Zoom ya. Jadi selama per pekan nanti kalian tidak menemukan bahasa Indonesia dalam bentuk tatap muka seperti ini. Pembelajaran bahasa Indonesia tatap muka nggak ada. Karena apa? Karena pembelajaran bahasa Indonesia insya Allah sudah dicukupkan dengan buku teksnya dan mudah dipahami insya Allah. Dan selama ini juga tidak ada pertanyaan, insya Allah juga mudah ini ya bisa dipahami dengan baik. Jadi silahkan digunakan fasilitas yang ada e-book, insya Allah sudah dibagikan juga. Apa belum dibagikan? Sudah dibagikan atau belum, Hilma? Keluar buku e-booknya bahasa Indonesia. Sudah atau belum? Ya, Bahasa Indonesia juga siapa Ustaz? gimana? Gimana tidak? Ini dalam tugasnya ya? Iya, ini yang Masuk. tugasnya. Kita kan biasanya gitu kan. Setiap pertemuan kita bahas apa ini? Yang kemarin dikoreksi bareng-bareng. Jadi biar tahu yang salah yang mana. Jadi ada ilmu yang tetap masuk. Jadi nggak hanya mengerjakan tapi nggak tahu yang salah yang mana kan gitu. Nah, Nah, iya. Nanti coba dicek lagi ya Hilma sama Hilwa. Seharusnya bukunya sudah di share kepada Antun Antuma. Nah, untuk bahasa Indonesia nanti pembelajarannya adalah mandiri. Jadi di setiap pekannya ada tugas dan ada ya tugasnya bisa berupa belajar membaca saja dan kadang-kadang ada tugas kecil gitu contohnya yang ini tadi. Jadi ada sekitar berapa tadi 10 soal dan ini sebenarnya Allah alam saya sudah sampaikan atau belum. Ini cuma jawabannya saja nggak masalah. Jadi nggak usah kalimat penuh terus di sini.
diganti. Ajarannya jawabannya saja tidak ada masalah. Setiap tugas saya nantinya gitu ya, jawabannya saja nggak masalah. Kecuali ada instruksi menulis soalnya juga. Jadi di dalam bahasa Indonesia nanti selama pekan ini dan seterusnya, mempelajarinya adalah mandiri dan nanti akan ada instruksi dari saya yang mana yang harus dipelajari dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan via eh, video call atau voice call ya, telepon ataupun chat WA, silahkan chat WA tanya, oh ini penjelasannya di halaman A B C ini nggak tahu gimana Ustaz dijelaskan ya, nanti ketika saya ada waktu luang saya akan jelaskan dan selama ini kayaknya nggak ada ya, cukup mudah dipahami gitu Hilma. Terus untuk yang bahasa Inggris, nah kita harus tatap muka karena bahasa Inggris nggak bisa belajar sendiri kayaknya, susah ya. Gimana Hilma? Bisa dipahami pembelajaran kita nanti ke depannya? Halo Hilma atau Hilwa? Iya, insya Allah bisa dipahami. Alhamdulillah. Baik, kita diskusikan ini dulu. Ya, di sini perintahnya adalah gantilah kata yang digarisbawahi dengan kata yang bermakna sama. Oh ya, saya ingatkan kembali yang belum mengerjakan tidak usah dikerjakan lagi. Maupun kalau misalkan Anda andaikan mau dikerjakan tidak masalah untuk ini ya, belajar saja. Namun jangan menuntut ini ya, dikoreksi ya, karena saya juga khawatir nanti nggak ada waktu untuk mengkoreksinya lagi. Karena di pekan ini nanti juga ada tugas lagi gitu. Setiap pekannya ada tugas. Ini adalah tinggal mengganti kata yang digarisbawahi dengan yang bermakna sama. Tentu kita punya banyak sekali cadangan kata-kata yang bisa menggantikan kata-kata di sini. Contohnya nomor satu, pemandangan di Raja Ampat, ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia, sungguh menakjubkan. Diganti menakjubkan ini kan berarti bentuk penghargaan, bentuk menunjukkan keistimewaan. Berarti diganti dengan kata-kata yang menunjukkan keistimewaan yang lain. Misalkan, pemandangan di Raja Ampat sungguh mengagumkan. Pemandangan di Raja Ampat sungguh luar biasa. Bisa. Nah, intinya yang bermakna sama. Untuk pengakuan atau bentuk mengapresiasi, begitu ya, menghargai. Nomor dua, air laut di pantai itu sungguh jernih. Kemarin ada yang jawab bening, betul. Bersih, betul, karena jernih itu bening dan bersih. Ya. Kalau berwarna berarti tidak jernih kan gitu. Berarti nggak bersih, itu juga. Nomor tiga, hamparan pasir putih membuatku terkesima. Tersanjung juga bisa. Atau hamparan pasir putih membuatku tercengang. Kemarin ada juga yang seperti itu. Boleh. Nomor 4, koral itu mirip jamur yang sesungguhnya. Koral itu seperti jamur juga bisa. Koral itu gimana ya? Ada yang lain, saya agak lupa ini jawaban-jawaban kalian. Koral itu bagaikan jamur yang sesungguhnya juga bisa. Yang penting bermakna sama dengan mirip. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung seperti biasanya langsung dipotong nggak masalah. Atau nanti nunggu selesai silahkan ditanyakan. Atau tanya ke WA juga nggak masalah. WA chat. Terus selanjutnya, nomor 5, pasir putih nan lembut berpadu dengan batas air. Nah, ini banyak yang jawab pasir putih nan halus. Ya boleh halus atau lembut sama. Ya. Berpadu dengan batas air. Yang nomor 6, luar biasa pemandangan di pantai itu. Hebat sekali pemandangan di pantai itu. Atau mengagumkan pemandangan di pantai itu. Pokoknya juga ini sama seperti nomor 1. Jadi, yang bisa digunakan di nomor 1 juga bisa digunakan di nomor 6. Nomor 7, bentuk koral di laut dangkal itu beragam. Bisa diganti apa? Bentuk koral di laut dangkal itu bermacam-macam atau bervariasi. Ya, itu juga bisa. Nomor 8, penduduk pulau itu sangat baik. Penduduk pulau itu sangat ramah. Ya, boleh. Nomor 9, ada juga yang jawabannya elok ya. Penduduk pulau itu sangat elok. Bisa. Karena elok itu juga baik ya. Nomor 9, keindahan alami pulau itu sangat menakjubkan. Ini juga bisa digunakan yang bisa menggantikan nomor 1 dan nomor 6 bisa. Nomor 10, pelangi mulai muncul atau pelangi mulai apa ini? Mulai tampak
dengan warna-warna yang indah. Atau pelangi mulai hadir dengan warna-warna yang indah. Dengan kata-kata yang pas lah pokoknya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bahasa. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita lanjutkan ke bahasa Inggris. Kalau tidak ada. Mana nih mananya? Ini. Oh, bukan. Ya, cukup. Alhamdulillah. Iya, di sini ya. Kemarin mulainya ini ada percakapan, ada percakapan, iya betul ada percakapan. Di sini ada seorang anak yang terlambat akhirnya dimarahi oleh ditegur lah ya sama gurunya. Intinya pada kalimat ini sudah kita jelaskan ya percakapannya. Intinya pada kalimat pertanyaan yang ada di B. Who comes late? Artinya siapakah yang datang terlambat? Jawabannya adalah Arif. Terus yang selanjutnya, what does he say? Oh iya, dapat dari mana jawabannya Arif? Arif yaitu ada di sini. Ada di sini ya. Arif. Lalu nomor 2, yang ini B yang nomor 2. What does he say? Apa yang dia katakan? Jawabannya adalah I'm sorry sir, I'm late. Atau jawabannya I know sir, I promise not to be late again. Sudah kita terjemahkan kemarin ya. Apa yang dia katakan? Yaitu yang dikatakan ada dua perkataan, yaitu yang pertama I'm sorry sir, I'm late. Maaf Pak, saya terlambat. I know sir, I promise not to be late again. Saya tahu Pak, saya janji tidak terlambat lagi. Gitu. Terus apa? Yang ketiga, apa yang guru katakan? Teacher itu adalah guru. Apa yang guru katakan? Jawabannya adalah ada dua. It's too late, Arif. Itu sangat terlambat, Arif. Atau, okay, please come on time. Please come on time next time. Tolong datang tepat waktu lain kali. Next time itu artinya lain kali. On time itu tepat waktu. Come artinya datang. Next. Terus tugas kita yang selanjutnya ada di sini. Who are in the dialogue? Siapakah yang ada di dalam dialog? Di sini ada nama, dua nama. Yaitu Hana dan Tina. Hana and Tina. Berarti jawabannya Hana and Tina. Terus, what does the woman say? Apa yang perempuan itu katakan? Ini kayaknya ada error pertanyaannya. Apa yang perempuan itu katakan? Ya ternyata dua-duanya juga perempuan. Maka silahkan pilih yang kalian mau saja. Pokoknya ada di antara ini. Ada juga yang jawab introduction. Bisa. Apa yang perempuan itu katakan? Memperkenalkan. Boleh. Boleh. Terus yang terakhir di sini. Nah, kelihatan ya. Tapi udah tahu insya Allah konteksnya di sini ada Tiwi. Itu memperkenalkan Tika dan Tony. Kok bisa tahu namanya Tika? Karena dipanggil oleh Tony di sini. Hai Tika. Berarti ini namanya Tika. Tiwi ada namanya di bawahnya. Terus si Tika ngomong Tony, panggil Tony. Berarti ini namanya Tony. Dan ini saling memperkenalkan satu sama lain. Ada pertanyaan, who are in the dialogue? Siapakah yang ada di dalam dialog? Jawabannya ada tiga, Tony, Tiwi, and Tika. Terus yang kedua, who introduced her friend? Siapa yang memperkenalkan temannya, yaitu si Tiwi. Terus who are being introduced? Siapa yang diperkenalkan? Yaitu Tika and Tony. Tuh. Ada pertanyaan? Is there any question? Tidak ada ya? Mungkin ya agak susah mungkin dipahami oleh Hilma Hilwa. Kalau susah ya semoga bisa dipahami. Semoga udah bisa dipahami. Kalau tidak bisa maka sambil didengarkan video atau audio yang sudah berlalu. Bisa dipelajari lagi. Oke, kita lanjutkan saja ya.
Kita lanjutkan saja, yaitu ini sudah saja kita cukupkan sampai sini. Asking someone's age. Ya kan? Saya haus. Kalian boleh minum, silakan minum ya. Untuk makannya ditunda dulu kalau makannya dulu. Nah, siap-siap untuk saya panggil satu persatu seperti biasanya. Nah, nanti ngomong satu persatu. Oh ya, di sini asking someone age artinya bab kita itu adalah tentang asking berarti menanyakan. Someone's itu adalah seseorang. Age itu adalah age yang ini itu artinya adalah umur. Menanyakan umur seseorang. Bagaimana cara menanyakan umur seseorang? Kalau dalam bahasa kita biasanya berapa umurmu kan gitu. Berapa umurmu? Kalau dalam bahasa kita cuma gitu. Berapa umurmu? Nah, dalam bahasa Inggris nanti ada caranya. Tapi sebelum kita membahas tentang umur, karena umur itu kaitannya dengan angka, saya perlu memastikan dulu sudah hafal tentang angka-angka dalam bahasa Inggris atau belum. Widi, sudah hafal bahasa Inggris tentang angka-angka? Belum, Ustaz. Belum ya? Ada di sini. Karena umur kaitannya dengan angka. Kalau tidak, sama juga kayaknya. Atau sudah? Tidak, Adider. Kamu di sana enggak? Tahu, Ustaz. Ya, sudah hafal angka-angka dalam bahasa Inggris yang sudah tampil di sana? Belum, Ustaz. Belum juga? Cuman paling dari 1 sampai 10. Iya, nggak apa-apa. Hilma, Hilwa, sama juga? Kadang ingat, kadang ingat, beladang lupa. Oh, kadang lupa. Ya, oke, nggak masalah. Cara menghafal angka itu kalau kita hafalkan 1 sampai 200 susah nggak? Kayaknya susah ya kan? 1 sampai 200 gimana nih hafalnya? 1 sampai 200 ada 200 angka. Berarti harus mikir 200 angka. Ya susah kalau kita ngitungnya dari situ. Ngitungnya ada teorinya. Yang pertama, level pertama adalah kita harus bisa menguasai yang ini. Ini ya. 1 sampai 10 dulu. Ini level pertama. Jadi jangan bilang tidak bisa dulu. Kalau kita bisa menyebutkan angka 1 sampai 10 berarti kita bisa bahasa Inggris. Tapi level kita hanya di situ. Masih di situ 1 sampai 10. Mungkin ya masih 11-12 dengan anak SD ya. Anak SD sudah hafal 1 sampai 10 juga. Mayoritas dari mereka. Nah, supaya kita beda dan ilmu tingkatan kita itu berbeda dengan sebelumnya, maka kita harus tambah dengan angka-angka setelahnya. Jadi level yang pertama adalah mengenal angka satuan 1 sampai 10. Saya bahas konsepnya dulu di sini. Level pertama 1 sampai 10. Level kedua 11 sampai 19. Nah, nanti gitu. Kalau ngapalin 1 sampai 200 lama. Yang ketiga 20 sampai 90. Ini insya Allah berhasil. Biasanya saya berhasil di sini untuk mengajarkan angka. Yang keempat 21 sampai 99. Yang kelima barulah 100 sampai 200. Ya, ini level yang pertama dulu. Coba sebutkan 1 sampai 10 dibaca dulu mulai dari ini. Kalau di tempat saya ini yang paling atas namanya Widi. Berarti Widi dulu ya. Dibaca 1 sampai 10. Atau saya kasih contoh dulu aja. Sebentar. Coba di off mic dulu. Saya kasih contoh dulu ya.
Jadi kalian silahkan tirukan suara saya, nggak usah open mic, nanti iya ini suaranya bertabrakan, kadang-kadang ada yang suaranya keras, ada yang suaranya pelan, jadinya nanti error nih apa nih di suaranya di Zoom nanti. Tirukan langsung dari rumah saja. Nanti kalau ditanya kenapa kok teriak-teriak belajar gitu ya, ditanya sama orang tua atau siapa. Ya, tirukan seperti apa yang saya katakan supaya kita bisa tahu cara membaca yang benar. Contohnya di sini ada one. Kadang-kadang kalau kita belum belajar bacanya one jadinya. Nomor satu one, bukan one ya. Tirukan setelah saya. Repeat after me. Jadi nomor satu sampai 10 saja ya. Repeat after me. Ulangi setelah saya. Siap ya? One. Sorry. Two. Tirukan ya. Three. Four. Five. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 10. Saya ulangi lagi. Saya ulangi 2 kali. Ya, saya ulangi 2 kali. Mungkin ada yang ini apa kelewatan gitu ya. Gimana tadi nggak jelas pas waktu itu, silakan diteruskan lagi. One, one, two, two, three, three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, 10, 10. Oke, semoga bisa mengikuti dengan baik ya. Betul-betul dipelajari di rumah, belajar mengungkapkannya. Oh ya, nanti berarti Hilma nggak bisa praktek ya, nggak masalah wes. Nanti kita buatkan tugas saja di rumah nanti yaitu kita speak up, kita ngomong yaitu dengan hafalan angka gitu ya, hafalan angka. Mulai dari Widi. Are you ready? Siap? One, Ya, two, two, three, three, okay, four, four, five, five. six, Ulangi. Six. six, Ah, seven, eight, ya, nice. nine, 10. Masya Allah, jazakillah khairan. Ya, betul sekali. Bacanya sudah luar biasa. Bagus. Selanjutnya Nida. Ustaz. Ya, coba dibaca seperti apa yang kita baca barusan. 1 One, sampai 10. 1 sampai 10 saja ya. Ya, one, betul. one, two, Nice. three, Three, four, four, betul. five, Good. Bagus. six, Six, nice. seven, apa Seven. tadi? Iya, betul. Seven. Seven. Eight, Eight, nice. nine, Nine, 10. 10. Ya, Hilma berarti ini ya, praktik sendiri Hilma sama Hilwa. Silakan disemak satu sama lain. Praktik sendiri ya. Nanti aja di waktu yang pas ya, sudah selesai aja nanti. Karena nggak bisa disemak juga. Kalau kita nungguin juga ini ya, kurang pas. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus hafal 1 sampai 10 dulu. 1 sampai 10. Terus yang kedua, nanti hafalkan 11 sampai 19.
Yang ketiga nanti, ya, ya coba nanti voice note insya Allah. Ya, nanti akan ada tugas ya. Tugasnya adalah menyebutkan angka-angka ini yang akan saya kasih tugas pada kalian. Ya nanti ikuti arahan saya saja nanti ikuti tugas yang saya sebutkan nanti kalian harus hafalan ya hafalan nggak tahu ya namanya daring namanya dalam jaringan biasanya itu nanti ada kecurangan bisa jadi ya semoga bisa jujur ya untuk belajar jujur. Iya, selanjutnya nih, kalau kita sudah hafal 1 sampai 10 dihafalkan dari rumah sudah bagus bacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu udah hafal itu bisa gampang tuh ya. Nanti hubungan dengan umur misalkan ditanya berapa umurmu? Saya berumur 9, 9 kayak gitu. Bisa hafal. Oke, selanjutnya kita ke 11 sampai 19. Kenapa 20 enggak? Karena 20 nanti caranya hampir sama seperti ini 30, 40, 50 hampir sama. Tapi kalau belasan nanti ada ciri-cirinya yaitu dengan ditambahkan tin di belakang nih. For yang awalnya 4 berubah menjadi 14. Ini contohnya. 4 sama 14. Ada kesamaan for tapi ditambahkan tin. Jadi ciri khas dari belasan itu adalah ada penambahan tin. Namun tetap ada yang dikecualikan yaitu 11 sama 12 sama ini ada nggak sama juga dengan bentuk tiganya ya. Dan 15. Adapun dengan 16 sampai 19 ini ngikut angka satuannya. Maksudnya satuan adalah ini 6 7 ini 6 kan masih dipakai lagi 6 7 7 8 8 9 9. Jadi tinggal ditambahkan tin saja. Coba sekarang kita baca ya, kita baca. Untuk 11 sama 12, 13 sama 15 perlu kalian fokus nih cara bacanya. Kalau yang lainnya gampang. Selain itu tinggal kita ingat-ingat kalau 4 berarti 4, kalau 14 berarti 4 tambahkan tin. 14. 18, 8 itu adalah 8. Ditambahkan tin, 18. 9 itu 9. 19, 19. Kayak gitu. Tapi khusus 11, 12, 13, sama 15 itu ada perbedaan. Ya, ulangi setelah saya. Repeat after me. Seperti yang tadi ya. Silahkan latihan sendiri. Sebutkan. Jadi tirukan. Kalau pendudukan insya Allah gampang. Jadi biar nggak terjadi kayak tadi. Six itu dibaca sick. Hati-hati. Karena sick itu artinya sakit. Ya. Misalkan ada orang bilang, I am sick. Saya sakit. Itu nanti bisa salah paham. Saya ada 6 jadinya. Ya, jadi lain nanti artinya. Ya. Sick itu sakit. Kalau six itu adalah 6. Oke, Rini, Nida, Hilma. Tirukan tanpa open mic ya. Tanpa open mic. Tirukan mulai angka 11. Ini kita ke tingkatan yang kedua ya. 11 sampai 19. Sampai ini. Saya coret nanti malah nggak kelihatan nih. Kan? Nah, nih. Repeat after me. 11. 11. Hati-hati bukan elephant. Kalau elephant itu gajah. 11. 11. Biasa ya, bibir orang Inggris itu bilang F itu tidak seringan kita. F. Enggak seringan kita. Bahkan mau bilang R juga enggak seringan kita. R. Ya, enggak. Makanya tadi four. Four. Enggak bisa bilang four. Enggak bisa. Tapi yang benar ya begitu. Yang R-nya tipis ya. Four. Ya, gitu. Ya, ulang lagi. 11. 11. 12. 12. 13. 13. Nah, ini mungkin ada yang merasa sama. Three. Jadi 13. Salah ya. Bukan 13. Tapi 13. 13. Ini sama seperti satuannya. 14.
14. 15 asalnya 5, tapi tidak dijadikan 15, tapi bacanya 5. 15. 15. 16. 16. Tetap ada S-nya, 6. Nah, itu ya. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. Karena sudah berakhiran T, dan berakhiran T biasanya ada hamesnya. Ya, seperti kita belajar tahsin gitu ya. Tahsin belajar baca Al-Qur'an kan untuk huruf ta itu kan harus ada nafas yang keluar. Bahasa Inggris juga begitu. Diakhiri dengan huruf T itu ada nafas yang keluar. Eight. Nah, kayak gitu. Eight. Menjadi 18. 18. Yang 19 terakhir 19. 19. Sudah ada pertanyaan? Gampang insya Allah. Kembali ke Widi. Dibaca aja dulu, hafalannya di rumah. 11, Pas. Ya, Irfan. 11, 12, 13, Ulangi. 13, bukan tir, tapi ter bacanya. 13. 13, Bagus. 14, Hmm. 15, Masya Allah, bagus. 16, 17, Ya, 18, 19. Masya Allah. Jazakallah khairan. Sudah, 20-nya nggak usah dulu, jangan dulu. Ya, jangan dulu. Nida. Ustaz, yang mana? Ya, 11 up to 19. 11 sampai 19. 11 Ya, to apa ya? 12, 12. 12, 12. 12, Hmm. 13, 13. 14, 14, bagus. 15, Salah. 5. Ya, 5. 5 apa 15. 5? Bacanya 5 ya. 15, 15, oke. 16, Nice, betul. 17, 17, betul. 18, 18, nice. 19, 19. Oke, Hilma belajar sendiri ya, seperti biasanya. Terus selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu 20 sampai 90. Kalau tadi belasan itu ciri khasnya ada tinnya, ya ini tin. Kalau 20 sampai 90 itu ada T-nya. Yang mana? Ya. Nih, ada T-nya. Ada T. 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 Ya. Hapus yang sudah tidak perlu. Nah, caranya gampang. Pokoknya masih ingat caranya yang belasan, tinggal kita pakai untuk yang puluhan. Tadi belasan kan ada tinnya. Contohnya dari jadi 14. Awalnya dari 4, ditambahkan tin. Udah jadi 14. Tapi kalau 40 menjadi 40. 40. Ini meskipun tulisannya agak berbeda, tapi bacanya sama 40. Karena memang ada ini, khilaf ya. Ada perbedaan pendapat nih. 40 itu ada yang menyebut 40. Ada yang menyebut nggak kelihatan ya. Bentar. Ada yang menyebutnya 40. Ada yang menyebutnya 40. Seperti yang ada di buku. Ya, tapi bacanya sama, 40. Ya, sama 40.
Jadi pakai yang kiri ataupun kanan nggak masalah. Iya. Sekarang ulangi setelah saya lagi seperti yang tadi. Tapi tanpa open mic ya, biar suaranya nggak gaduh. Dimulai dari 20. Nah, adapun untuk 10 tidak ada T-nya ya. 10 sudah kita pahami, insya Allah sudah di luar kepala ya. Pakai 10, bukan 10T, bukan 1T juga ya. Ya, untuk 20 beda, bacanya 20. Yang sama seperti yang tadi sama, yaitu 40. Ya, tadi 14 juga sama, asalnya 4 sama. Terus yang 50 seperti 15, fifth. Tadi kalau 15, 15, maka kalau 50, 50. Ciri-cirinya ada T-nya. Ya. Adapun 60, 70, 80, 90 itu sama seperti 16, 17, 18, 19. Sama. Asalnya dari jumlah bentuk satuan, cuman ditambahkan T. Ya, ciri-cirinya. Jadi kalau 16 itu 16, kalau 60 itu 60. Oke, repeat after me. Ulangi setelah saya. Prakteknya sendiri tanpa open mic ya. 20. 20. 20. Ya. 30. 30. 30. 40. 40. 40. Seperti kata for sebelumnya. 40. 50. 50. 50. Bukan 50 ya. Bukan 5, tapi 50. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 90. 90. 90. Oke. Bisa ya? Gampang ya? Gampang. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sekarang, ya, ini kita ceknya bukan hanya ini, seperti yang sebelumnya. Ini ada perbedaan aturan sedikit. Yaitu kita sekarang gabungkan dengan angka satuannya. Jadi seperti halnya tebak-tebakan gitu. Kalau saya bilang 20, maka ya gampang saja. 20, kalau hanya 20. Namun bagaimana kalau 21? Kalau 21, maka kita pertama ucapkan kata 20-nya. Karena kata 21 itu terdiri dari 20 dan 1. Nah, kan ada kata 20 dan 1. Jadi kita baca 20-nya dulu, 20. Terus 1. Maka 20 dan 1 ini sama dengan 21. Ya, 21 gitu ya. 21. 21. Kayak gitu. Silakan cari aja di sini main-main. Kita kayak main-main gitu ya, cari-cari pasangannya nih. Silakan 66. Kita cari 60-nya dulu. Oh, sudah ketemu di sini. 60-nya ada di sini. Terus 6-nya di mana? Ada di sini. Berarti kita baca 66. Terus kalau 94. 90 ada di mana? Oh, di sini 90. Nih 90. 94-nya di mana? Ada di sini. Oh, di sini 4-nya. Berarti kita baca 94. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Mulai dari Widi lagi. Ya, jadi bukan dites seperti tadi nggak. Tapi dites sekarang pasangannya ya. Kalau misalkan nanti saya cuma mengucapkan 20 berarti ya 20 saja. 20, 20. Kalau ada pasangannya 29, berarti kalian harus cari 20 dan 9-nya. 29, 29 ya gitu. Oke, Widi. 51. 51. 51, good. Lagi. Jangan di close mic dulu. Open mic dulu. Ya, minimal 5 pertanyaan ini bisa dijawab dulu. Ya. 99. 99. Oke, good. 19.
19. 19. Good. 9. 9. 25. 25. Masya Allah. Jazakallah khairan. Nida. Halo. Bisa di open mic? Ya, Bisa Ustaz. ya. Oke, sekarang coba Nida. 5. 5. 5. Ya. 55. 55. Itu apa ya? 55. 55. Masya Allah. Tinggal cuma cari pasangannya. Besok baru hafalan ya. Kalau pas tugas hafalan. Kalau sekarang 17. 17. 17. 71. 71. 71. Masya Allah. 12. 12. 12. Sudah ya. 5 ya. Jazakallah khairan. Hilma, ya berarti praktek nanti langsung ya. Gak beda memang. Oke, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Ada pertanyaan mungkin sampai sini. Gampang ya. Sekarang kalau ada pertanyaan mungkin sama daring ada yang perlu disampaikan. Kalau enggak ya berarti harus pakai ini ya via chat WA. Adapun tugas bahasa Indonesia saya ingatkan kembali nanti akan disampaikan di grup WA. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan untuk 100 sampai 200 kita besok ada tebak-tebakan lagi insya Allah ya. Kita pastikan semuanya bisa tanpa melihat buku kalau bisa. Insya Allah Ta'ala, bismillah. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Tugasnya nanti akan disampaikan melalui via WA, chat, insya Allah Ta'ala. Bismillah kita akan lanjutkan di pertemuan yang mendatang. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dihitung sebagai amal yang baik dan Allah mudahkan setiap perjalanan kita semuanya kalian semuanya untuk belajar meniti jalan baik, jalan para ulama ketika belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.